Mesti deh, naga selalu dikaitkan dengan Tiongkok. Padahal candi-candi kita dihiasi naga. Dan Nusantara pun melimpah dengan aneka cerita naga. Mulai dari Dragon Slayer hingga para penunggang naga. Oke teman-teman, kita masih di Indonesia. Dan dalam misi kali ini, kita tak hanya berburu naga-naga di candi dan mitologi Nusantara, tapi juga naga yang masih hidup dan tersembunyi di pulau-pulaunya. Yuk, kita ke sana. Petir menggelegar saat Apep, naga berbentuk ular raksasa, mengaum di Duat, alam bawah Mesir kuno. Papyrus Bremnerin dari abad 4 sebelum Masehi menceritakan pertempuran kosmis antara Dewa Matahari Ra melawan naga Apep. Dan itu bukan satu-satunya naga di dunia. Sejak zaman Yunani kuno, naga barat dianggap antagonis dan lawan dari kebaikan. Apalagi ada kisah yang sangat mendunia tentang ular jelmaan setan yang menggoda Adam dan Hawa. Peradaban Mesopotamia kuno juga mengenal Mususu yang berarti ular ganas. Sementara di Persia ada kisah ular raksasa Ashidahaka, seperti Yunani kuno mengenal Typhon dan Python. Bangsa Israel kuno pun mengenal naga laut raksasa Leviathan yang bertempur melawan Yahweh. Lalu di India ada kisah naga Sesa yang diyakini menjadi tempat tidur Dewa Wisnu di awal penciptaan dunia. Bagaimana dengan Tiongkok yang sering disebut negeri naga? Bangsa ini mengenal banyak naga, di antaranya Yinglong, Lungma, dan Zulong. Di Tiongkok, naga dipuja untuk kemakmuran, umur panjang, dan keberuntungan. Dan kisah-kisah itu menjadi dasar bagi naga-naga di kawasan Indochina, juga di Korea dan Jepang. Bagaimana dengan kita? Ternyata Nusantara menyimpan banyak kisah naga di tiap pulaunya. Bahkan ada yang masih hidup hingga sekarang. Mas, aku ngajak hewan peliharaanku yo, si naga galau. Waduh, makin rame aja. Ya wis lah, tapi sebelumnya kita tengok dulu ya para naga di relief Candi Jawa. Para naga saksi zaman klasik. Sejak abad 9 Masehi, para naga telah menghuni candi-candi Medang di Jawa Tengah. Yuk, kita datangi dua di antaranya. Yang pertama, Candi Kelero di Kabupaten Semarang. Kita langsung masuk ke candi. Disinilah terdapat yoni berhias kepala naga. Terlihat ya, deretan taringnya yang runcing. Di Candi Sambisari, Sleman, DIY, naga serupa juga kita jumpai. Mari kita cek bagian dalam candi. Perhatikan, naga ini menyangga seekor kura-kura dan bersama-sama mereka menghias caratnya yoni. Dua candi ini cukup memberi gambaran bahwa sebagian besar yoni di candi kita diberi hiasan naga. Namun, gak hanya di candi, artefak naga ternyata juga ditemukan di dalam gua. Yuk, kita melipir ke Jawa Timur, tepatnya di Gua Selomangleng, Kediri, yang dipercaya sebagai petilasan Dewi Kili Suci, dan pernah kami bahas pada tautan di atas atau di deskripsi. Lihat, gua ini pun dijaga seekor naga yang cukup besar. Ia mengenakan mahkota. Saya duga sosok ini adalah Mucalinda, raja ular yang menaungi Buddha saat bertapa. Kepala Mucalinda biasanya berjumlah ganjil, mulai 1, 3, 5, dan seterusnya. Misalnya nih, Mucalinda di prasasti Telaga Batu dari Sriwijaya yang berkepala 7. Naga Jawa kuno malu-malu ya, semuanya ngumpet dalam candi. Pasti introvert dan puitis, kayak aku. Enggak juga. Yang biasa nonton Asisi pasti tahu, tangga Candi Medang hingga Kadiri biasanya diapit sepasang makara, yakni makhluk mitologis berkepala gajah yang menghuni air atau dunia bawah. Nah, di candi-candi Jawa Timur, makaranya pada pensiun, diganti ular naga. Jadi, yuk kita meluncur ke Candi Kidal dari Singasari di Kabupaten Malang. Lihat, kepala naganya ada sepasang, dengan kalem menjaga tangga naik ke candi. Menurut arkeolog Haryani Santiko, mereka jantan dan betina loh. Sesweet, iku kerja opo sir-siran. Gak cuma naga, candi ini juga dihiasi Garuda dan bangsa ular, yang pernah kami bahas makna reliefnya pada tautan di atas atau di deskripsi. Nah, selanjutnya mari kita ke Candi Simping di Kabupaten Blitar. Jangan kaget ya, candi ini telah runtuh parah. Padahal diyakini merupakan candi pendarmaan Dyahwijaya, sang pendiri Majapahit. Altar di pusatnya berhias pahatan kura-kura yang dililit 4 naga.
Dari sini kita tahu, naga berwujud seperti ular dan bermahkota. Apa berarti naga juga tinggal di tanah seperti ular? Nggak selalu. Ular memang menggambarkan dunia bawah, biasanya tanah atau air. Namun naga berikut ini sangat berbeda. Negeri para naga di Blitar. Masih di Kabupaten Blitar, terdapat candi penataran yang dipenuhi naga. Lihat, belitan-belitan naga menghias hampir setiap sudutnya. Bahkan ada candi naga, di mana sekelompok dewa pendeta rame-rame mengangkat naga. Tapi yang bikin saya kagum, ada di candi utama penataran. Tuh, naga bersayap. Menariknya, naga ini tidak berada di kaki candi yang melambangkan dunia bawah, melainkan di badan candi yang merupakan area suci. Naga Jawa kuno yang bersayap seperti ini masih lestari loh di Pulau Bali. Jir, naganya bisa terbang kayak Game of Thrones. Tenang, naga-naga Jawa kuno punya musuh berat hingga gak sempat nakutin kita. Lihat, di Candi Sokoh Karanganyar, para naga gak berkutik di cengkram Garuda. Mas Asisi, sebenarnya naga dan ular itu sama apa beda sih? Berikut penjelasannya. Bangsa naga versus bangsa ular. Karena sosoknya mirip ular, naga sering dikira ular. Namun sebenarnya, naga dianggap lebih mulia daripada ular. Ini bisa kita lihat pada relief Aridharma di Candi Jago, Malang, yang pernah kami ulas tuntas pada tautan di atas atau di deskripsi. Di relief ini terlihat seekor naga bermesraan dengan seekor ular. Terlihat ya, badan naga lebih besar dan juga bermahkota. Karena dianggap melanggar aturan kasta, Raja Aridharma pun memisahkan mereka. Kukira ini video Asisi, ternyata kisah hidupku. Gak cuma muncul di arca dan relief candi, naga juga nampang di prasasti. Misalnya, prasasti Pohdulur terbitan Maharaja Rakyat Limus dari Kerajaan Medang, yang di bagian sapata atau kutukannya memanggil naga bersama makhluk-makhluk seram lainnya, seperti buta, yaksa, pisaka, dan preta. Mengenai makhluk-makhluk seram ini bersama hantu-hantu asli Nusantara pernah kami bahas pada tautan di deskripsi. Fenomena yang sama juga ada di prasasti Gulung-Gulung terbitan Maharaja Empu Sindok. Naga diundang untuk menghukum siapapun yang melanggar isi prasasti. Capek deh, kapan coba aku diundang makan-makan? Bagaimana dengan karya sastra? Tentu ada banyak. Salah satunya Kitab Sutasoma dari masa Majapahit yang mewariskan bagi kita semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Di kitab ini diceritakan Pangeran Sutasoma, seorang bodhisatwa, disergap seekor naga. Namun makhluk itu berhasil dikalahkan dan akhirnya menjadi murid Sutasoma. Berarti di Jawa kuno, naga dianggap musuh ganas ya? Lah ya, kok malah kamu jadiin hewan peliharaan sih? Sebenarnya, orang Jawa kuno punya berbagai pandangan tentang naga. Yang pertama, naga sebagai jelmaan dewa. Alkisah, demi mendapatkan tirta amerta atau air keabadian, para dewa pernah kolaps dengan raksasa, mengaduk samudra dengan gunung Mandara. Ternyata, tali pengikat gunung itu adalah ular naga Basuki, jelmaan Dewa Brahma. Kisah ini terkenal dengan nama Samudra Mantana. Sumbernya dari kitab Adiparwa yang membuka kisah Mahabharata. Atas dasar inilah, Yoni di candi-candi dihias kepala naga, biasanya dikancani kura-kura. Termasuk Jaladwara atau saluran air. Misalnya, Jaladwara Sirah Kencong dari lereng Gunung Kawi ini. Nah, di zaman Majapahit, kisah ini diubah orang-orang Jawa kuno menjadi kisah pemindahan Gunung Mahameru ke Tanah Jawa yang bisa kita temukan dalam kitab Tantu Panggelaran, serta pernah kami bahas pada tautan di atas atau di deskripsi. Dalam kisah ini, naga yang melilit gunung bukan lagi jelmaan Dewa Brahma, melainkan Dewa Wisnu. Dan ternyata naga gak hanya dipandang jelmaan dewa, tapi juga penjaga air keabadian. Tirta Amerta atau air keabadian adalah hasil dari pengaduan samudra atau Samudra Mantana. Dalam kisah Garudea yang masih bagian dari kitab Adiparwa, air ini disimpan dalam guci Sweta Kamandalu di Gunung Somaka yang dijaga sepasang naga raksasa. Ajaibnya, siang dan malam kedua naga ini tidak memejamkan mata, dan semua makhluk yang dipandangnya akan hangus terbakar. Walah, nagaku malah tukang molor. Menurut saya, dua naga inilah yang menggantikan Makara untuk mengawal tangga masuk di candi-candi Jatim. Karena Yoni dalam Candi Siwa dipercaya sebagai sarana mengalirkan air suci. Nah, dalam kitab Adiparwa, dua naga ini akhirnya dikalahkan Garuda. Itulah sebabnya Garuda sering digambarkan mencengkram dua naga, misalnya di gerbang Candi Soko ini.
Lihat, dua sosok ini mengenakan mahkota. Jelas mereka bangsa naga, bukan ular. Oh ya, kalian pernah ngalamin gempa nggak? Ternyata orang Jawa kuno menjadikan naga sebagai penyebab gempa. Berikut kisahnya. Naga sakti penyangga bumi. Kitab Sang Hyang Kamayanikan yang beraliran Buddhis bercerita, di bawah alam manusia terdapat alam patala yang dihuni para naga. Kitab Tantu Panggelaran dari masa akhir Majapahit juga menegaskan bumi disangga seekor naga yang bernama Anantaboga. Suatu ketika, kepala Anantaboga tertimpa salah satu kepala Dewa Brahma yang dipenggal Dewa Siwa. Sang naga pun kesakitan dan saat ia bergerak, terciptalah gempa bumi. Wah, andai dia suka joget-joget kayak aku, auto kiamat kita. Nah, sosok Anantaboga yang menguasai dasar bumi ternyata masih diingat Pujangga Jawa Baru pasca Majapahit. Serat Manikmaya yang ditulis tahun 1725 misalnya menyebut bahwa lapisan ketujuh bumi dijaga naga Antaboga. Mirip kan dengan Anantaboga versi Jawa kuno? Dari situ muncullah naga Antaboga dalam kisah pewayangan Jawa Baru, juga dalam hiasan keris, batik, gamelan, dan karya seni lainnya. Mas, kapan nih kita tengok naga-naga di pulau lainnya? Siapa tahu nemu jodoh buat aku. Ayo, terus ikuti ya teman-teman. Kita akan berburu kisah naga-naga yang tersembunyi di pulau-pulau Nusantara. Juga berkenalan dengan para penunggang naga, Dragon Slayer, dan naga yang masih eksis hingga sekarang. Namun sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, dan share link video ini. Jangan re-upload ya. Klik juga link di atas atau fitur Super Thanks bila Anda ingin mendukung dalam hal pendanaan untuk mengembangkan kanal yang akan memperkaya perspektif Anda. Mani Angkeran adalah penjudi yang selalu kalah. Meski beberapa kali ia mendapatkan bongkahan emas usai memberi persembahan pada Naga Basuki. Maka hari itu, setelah berritual di depan Gua Toh Langkir, dengan hati-hati ia membunyikan lonceng. Muncullah Naga Basuki. Melihat ekor sang naga yang berhias intan permata, Mani Angkeran pun diliputi keserakahan. Dengan cepat, ekor itu ditebasnya dan ia segera kabur. Naga Basuki yang murka menyemburkan api dan membakarnya menjadi abu. Ayah sang pemuda, yakni Mpu Bekung, yang bergelar Sidi Mantra, meratapi anaknya. Setelah Mpu Bekung menyembuhkan ekor Naga Basuki, naga itu pun menghidupkan kembali Mani Angkeran. Ini adalah kisah legenda yang terambil dari babat Mani Angkeran yang juga berkisah tentang asal-usul Selat Bali. Gimana naga galau? Mau sama yang ini? Doi tajir sih, tapi serem. Nek ngamuk ngarai kopungan. Oke, dari Bali, mari kita bergerak ke barat, tepatnya ke Danau Rawapening di Kabupaten Semarang. Kabarnya ada naga di sana. Naga-naga di barat Nusantara. Naga itu bernama Baru Klinting, berbentuk ular raksasa dan bermahkota. Konon, makhluk ini mampu melingkari Gunung Telomoyo, asalkan diperintah Ki Ajar Salokantara yang punya pertapaan di lereng gunung itu. Suatu ketika, sang naga berubah menjadi anak cacat dan kudisan yang mendatangi pesta di desa Patok. Karena dihina dan diusir, sang bocah pun menggelar sayembara cabut lidi. Begitu lidi dicabut, datanglah banjir yang menenggelamkan seisi desa, hingga menjadi Danau Rawapening. Gimana naga galau? Bisa berapa kalau aku lupa nyiapin makan gara-gara drakoran? Skip dulu deh. Oke, kita lanjut ke Pulau Sumatera ya. Kabarnya ada banyak naga di sana, tapi bukan si naga bonar. Nah, di Aceh ada kisah tentang pasangan naga dari Tiongkok yang menemukan anak manusia dan merawatnya dengan penuh cinta. Suatu saat muncullah orang tua kandungnya dan mulailah pasutri naga itu berebut anak dengan manusia. Alhasil, Tuan Tapayang Sakti membunuh naga jantan, sementara yang betina pulang ke Tiongkok sambil memecah pulau-pulau yang dilewatinya. Hingga terciptalah Pulau Dua di Bakongan dan Pulau Banyak. Sama seperti Baru Klinting, naga ini juga cuma legenda. Uniknya, masih di Pulau Sumatera, yakni di Lampung, ada kisah naga berbentuk ular yang bersemayam di Danau Rano. Konon, naga itu tercipta dari kentongan ajaib kelekup gangsa yang dimasukkan ke danau oleh para pencuri. Naga air berbentuk ular juga ada loh dalam tradisi Batak Toba, yakni mitos naga Padoa Tua yang menguasai Vanuatu atau dunia bawah yang berbentuk lautan. Masih di Sumatera, di Bengkulu ada juga Danau Kuranding yang dipercaya warga sebagai sarang naga. Sosoknya seperti ular dan berpasangan dengan elang di pohon sekitar danau. Dua makhluk mitologis ini diyakini adalah jelmaan pasutri bernama Kuranding dan Kuraduk.
Wah, udah punya pasangan. Ogah aku jadi pelakor. Jangan kecewa, masih ada kok naga di Pulau Kalimantan. Naga hibrida dari Kalimantan. Pulau Kalimantan gak hanya terkenal dengan kota gaib Saranjana, tapi juga naga hibrid yang bersosok janggal. Bayangkan kamu sedang melintasi Mahakam pada malam hari. Tahu-tahu muncul ular sanca sebesar drum yang berkepala sapi. Masyarakat menyebutnya ular lembu, naga yang dipercaya mendiami dasar Sungai Mahakam, sungai terpanjang kedua di Indonesia. Makhluk ini juga dikaitkan dengan kisah kelahiran Putri Karang Melenu dalam kitab Salasila Kuteh yang ditulis tahun 1849. Dan hingga kini, ritual peluncuran naga ero digelar di Sungai Mahakam setiap tahun. Lalu bagaimana dengan Kapuas, sungai terpanjang di Indonesia? Konon Sungai Kapuas juga dihuni naga, yang menurut legenda adalah jelmaan pangeran yang dikutuk Raja Kahayan Hilir. Tuh, jelmaan pangeran, mau? Pangeran terkutuk. Moh. Ya udah, yuk kita ke pulau berikutnya, yakni Sulawesi, karena kabarnya ada naga glowing di sana. Naga-naga di timur Indonesia. Konon, pada malam hari, di jam-jam tertentu, ada naga yang muncul di permukaan Danau Poso, Sulawesi Tengah. Oleh masyarakat, ia disebut Silondano atau lampu di danau, karena naga bermahkota ini memancarkan cahaya. Kemunculannya merupakan pertanda bahwa para penangkap ikan takkan mendapatkan hasil apapun. Dari tadi mesti naganya tinggal di danau atau sungai ya? Apakah ada yang di gunung gitu? Ada di Nusa Tenggara. Menurut legenda, di Gunung Rinjani, NTB, hiduplah naga yang imut-imut karena berukuran lebih mungil dari naga pada umumnya. Mereka mirip buaya, namun bersayap dan tinggal bergerombol di gua-gua di kaki Gunung Rinjani. Konon, mereka dipimpin penguasa gaib yang mampu mengontrol gerakan magma di bawah tanah. Wah, keren! Nah, tetangganya, Nusa Tenggara Timur, punya naga berkepala 7 yang bernama naga Kotompito. Di setiap awal tahun, seiring berhembusnya angin muson barat, naga ini diyakini memutakan rezeki bagi nelayan Lama Holot di Tanjung Bunga, Flores Timur. Ini baru naga idaman, murah hati dan tidak sombong. Masih di NTT, tepatnya di Desa Mugebuku dan Lakamola, Rute Timur. Warga malah percaya, bila terjadi lindo atau gempa, itu artinya naga di bawah bumi sedang murka dan minta sesaji pada manusia. Mirip dengan yang di Jawa tadi ya. Ada lagi nih, yang mirip banget dengan mitos Kalarahunya Jawa. Di Ternate, Maluku Utara, konon hidup naga penelan matahari yang menyebabkan gerhana total. Maka, setiap terjadi gerhana, warga pun membuat kegaduhan dengan piring dan sendok agar sang naga melepaskan matahari. Wah, makanannya aja matahari. Kalau minta sesaji dikasih apa? Tabung LPG, ben kopung kabeh. Udah, mau ketemu penunggang naga gak? Mau. Yuk, kita menyeberang ke Papua karena di sana ada banyak naga dan salah satunya serem banget. Penunggang naga asli Nusantara. Ingat gak film animasi How to Train Your Dragon? Ternyata Nusantara juga punya penunggang naga loh. Masyarakat Danau Sentani di Jayapura, Papua, percaya leluhur mereka datang dari Papua Nugini dengan menunggang para naga. Sayangnya, naga-naga itu lalu mati dan berubah menjadi pulau-pulau di wilayah Sentani, termasuk Pulau Aceh. Namun, naga yang dibiak konon masih eksis. Masyarakat menyebutnya naga korwen. Ia berbentuk ular raksasa, namun berkaki 4, dengan sisik yang hijau dan tajam. Kemunculannya dianggap pertanda malapetaka. Nah, Pulau Papua juga punya legenda penakluk naga, misalnya Biwar dari Mimika, yang seorang diri mengalahkan ular naga raksasa penunggu gua Tamanapia demi menyelamatkan ibunya. Namun, semua itu ya cuma legenda dan mitos. Yah, padahal kita udah telusur Indonesia dari barat sampai ke timur, tapi gak nemu jodoh buat naga galau. Nah, Sobat Asisi, ada nggak legenda atau mitos naga di daerah kalian? Coba di-share di komen ya, untuk memperkaya wawasan kita. Tadi katanya di Nusantara ada naga beneran, Mas Asisi. Itulah hebatnya Indonesia. Kita gak hanya kaya akan legenda naga, kita juga satu-satunya bangsa di dunia dengan naga yang masih eksis. The real naga Nusantara. Hati-hati, naga ini sangat berbahaya. Mereka bersemayam di Pulau Rinca, Padar, dan gugusan pulau di Taman Nasional Komodo. Naga ini didaulat kadal terbesar di dunia, meski faktanya secara kekerabatan mereka lebih dekat dengan ular-ular kuno, seperti boa dan piton.
Air liur komodo mengandung bisa dan bakteri berbahaya. Dan seperti bangsa ular, komodo mendeteksi mangsa dengan lidah yang bercabang, menelannya bulat-bulat, dan memuntahkan bagian yang tidak tercerna. Orang luar menyebutnya komodo dragon, namun nama lokalnya adalah ora, buaya darat, dan biawak raksasa. Ada legenda bahwa komodo atau ora adalah anak dari putri naga dan pemuda bernama Moja. Meski ia komodo, saudara kembarnya yakni gerong adalah manusia. Saat ini komodo masuk dalam daftar terancam punah dan menjadi satwa yang dilindungi. Mau sama dia nggak, naga galau? Aku nggak akan mampu melindunginya. Biarlah itu jadi tugas pemerintah saja. Kini kita tahu, naga tidak selalu identik dengan Tiongkok. Karena Nusantara juga punya naga yang berakar pada budaya kita sendiri. Menurut sejarawan Adrian Major, cerita naga mungkin berasal dari kebingungan manusia kuno saat menemukan fosil dinosaurus. Sementara antropolog David Jones menganggapnya berasal dari ketakutan terdalam manusia pada predator, seperti ular, macan, dan burung pemangsa. Namun, di Candi Jawa, naga juga punya wibawa, bersifat adikodrati, dan memanggul tugas penting dari para dewa. Lagi pula, hampir semua mitos naga di Nusantara menghasilkan kearifan lokal yang indah, yakni menghargai alam sebagai sumber penghidupan dan tidak berlebih-lebihan dalam mengambil hasil alam. Ini memberi kita gambaran bahwa bagi leluhur penting sekali untuk memiliki rasa cukup, karena ketika ada keserakahan, keharmonisan dengan alam pun terganggu, dan muncullah berbagai masalah seperti paceklik, bencana, dan wabah penyakit. Di zaman yang makin modern ini, semoga kearifan dan budaya menjaga rasa cukup tidak pernah pudar dari memori kita.